Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Indonesia. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terus semangat belajarnya ya. Belajar bahasa, menata etika, menjadi bangsa yang berbudaya. Bertemu lagi dengan saya, Fatihah. Kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Anak-anak, ada beberapa kaidah kebahasaan yang sering ditemukan dalam teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks LHO yang pertama, banyak menggunakan kata benda atau nomina atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep, atau pengertian. Nomina juga bisa dibentuk dengan proses nominalisasi dengan menambahkan imbuhan an, pean, peran, kean. Misalnya, dudukan berasal dari kata duduk mendapat akhiran an, pendudukan mendapat imbuhan pean, perekonomian kata dasar ekonomi mendapat imbuhan peran, kedudukan kata dasarnya juga duduk mendapat imbuhan kean. Nah, ini lebih lengkapnya ciri-ciri nomina. Pertama, diikuti frasa yang titik-titik atau yang sangat titik-titik. Misalnya, dia yang sangat cantik. Nah, sebelum kata yang, ini adalah kata dia. Nah, dia di sini merupakan nomina. Ciri yang kedua, biasanya menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Misalnya, bisa kita lihat pada contoh kalimat, Ibu menghadiahi saya buku pelajaran. Ibu subjek. Nah, subjeknya di sini menjadi nomina. Menghadiahi predikat. Saya objek. Nah, saya ini adalah nomina. Buku pelajaran pelengkap. Nah, buku pelajaran ini juga merupakan nomina. Selanjutnya, dapat didahului oleh kata ingkar bukan. Misalnya, bukan ayah, bukan pensil. Bisa kan? Nah, ayah dan pensil ini adalah nomina. Kemudian tidak dapat didahului oleh kata ingkar tidak. Tidak ayah. Nah, ini kalimatnya tidak bisa diterima ya. Yang terakhir dapat diikuti oleh kata sifat. Misalnya, buku yang sangat bagus. Nah, yang sangat bagus ini adalah kata sifat dan buku ini adalah nomina. Selanjutnya, bentuk kata benda atau nomina. Nomina bisa berupa bentuk dasar, yaitu kata yang belum mengalami perubahan apapun atau bisa kita sebut dengan kata dasar. Nah, nomina yang berupa kata dasar itu misalnya kata orang atau nama orang, misalnya Zaki, bintang, langit, batu, bahasa, sastra. Yang kedua, nomina yang berupa bentuk turunan, yaitu kata yang telah mengalami pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Jadi, sudah ada tambahannya, bukan berupa kata dasar lagi. Nah, contohnya kita lihat pada tabel berikut ini ya. Kita lihat tabel yang paling kiri, itu proses pengimbuhan atau afiksasi yang menghasilkan kata berimbuhan yang berupa nomina. Misalnya mainan, dari kata dasar main mendapat akhiran an. Kemudian peternakan dari kata dasar ternak mendapat imbuhan pean. Pengeringan dari kata dasar kering mendapat imbuhan penasal an. Nah, kalian cermati di sini imbuhan yang membentuk nomina atau kata benda itu adalah yang berakhiran an. Kemudian, tabel yang tengah itu menunjukkan proses pengulangan atau reduplikasi yang menghasilkan kata ulang yang berupa nomina. Misalnya, merpati-merpati, batu-batuan, pepohonan, atau pohon-pohonan. Itu semua merupakan kata ulang yang dibentuk dari kata dasar yang berupa nomina juga, yaitu merpati, batu, dan pohon. Nah, yang terakhir pemajemukan atau komposisi yang menghasilkan kata majemuk. Apa itu kata majemuk? Kata majemuk adalah
gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Misalnya, daya juang, ibu kota, rumah makan. Rumah artinya tempat tinggal. Makan artinya kegiatan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Tetapi rumah makan artinya tidak ada hubungannya dengan dua kata itu tadi kan? Rumah makan artinya kedai tempat makan atau menjual makanan. Nah, itu yang disebut dengan kata majmuk. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ditinjau dari wujudnya, nomina itu dibagi menjadi dua. Pertama, kata benda konkret, yaitu kata yang merujuk pada benda-benda yang berwujud atau dapat diindrai. Misalnya, merpati, rumah, pabrik-pabrik, kantor, sepatu. Nah, itu semua kan ada wujudnya, bisa kita lihat. Yang kedua, kata benda abstrak, yaitu kata yang merujuk pada sesuatu yang tidak dapat diindrai, yang wujudnya tidak tampak. Misalnya, kata perpaduan, kepanikan, pemberontakan, anjuran, perjanjian, kesaksian, dan yang lain-lain. Kaidah kebahasaan teks LHO yang kedua adalah banyak menggunakan kata kerja material atau verba material. Kata kerja itu apa? Kata kerja atau verba itu adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Salah satu cirinya bisa ditambahkan dengan imbuhan me, ber, di, atau ter. Nah, sekarang kembali lagi ke verba material ya. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dapat dilihat secara nyata. Jadi kita bisa melihat aktivitasnya itu dilakukan. Misalnya, bergerak, bertubrukan, berjalan, mendaki, menumbuk, menulis. Nah, contoh kalimatnya, bagian ini terus bergerak, sehingga lempeng tektonik di atasnya pun ikut bergerak. Nah, aktivitas bergeraknya ini kan bisa kita lihat. Yang ketiga, teks LHO itu banyak menggunakan kopula, yaitu verba yang menghubungkan subjek dengan komplement. Kopula ini digunakan untuk menjelaskan pengertian atau definisi dan konsep. Contoh kopula adalah, ialah, merupakan. Misalnya pada kalimat, instrumen melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan rangkaian nada-nada atau melodi sebuah lagu. Kopula merupakan di sini dimaksudkan untuk mendefinisikan instrumen melodis itu apa. Yang keempat, teks LHO itu banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan. Misalnya, kata dipilah, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Contoh kalimatnya, menurut ilmu bumi atau geologi, bumi kita ini terdiri atas lempengan-lempengan raksasa. Yang kelima, teks LHO itu banyak menggunakan kata yang menggambarkan atau mendeskripsikan atau bermakna suatu keadaan. Misalnya, makhluk hidup tidak hanya memiliki ketergantungan terhadap sesamanya, tetapi juga bergantung kepada lingkungannya. Hal itu tampak saat lingkungan itu berubah. Nah, kalimat ini menggambarkan keadaan makhluk hidup. Yang keenam, teks LHO itu banyak menggunakan kata atau istilah teknis yang berkaitan dengan isi teks. Kata atau istilah teknis adalah kata atau istilah yang memiliki artian khusus yang terkait dengan bidang atau keahlian tertentu. Misalnya, kata teknis yang berkaitan dengan bidang ekonomi, ada kata inflasi, debit, kredit, atau kata teknis yang berkaitan dengan bidang kesehatan, misalnya termometer, demam berdarah. Yang ketujuh,
Teks LHO itu menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa atau satu predikat. Dan kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih, dua predikat atau lebih. Untuk memahami kalimat simpleks dan kompleks ini, kalian harus terlebih dahulu memahami struktur atau fungsi kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sekarang, coba kita pahami contoh kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat yang pertama, ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada itu adalah predikat. Apa yang ada? Beragam jenis topeng. Berarti beragam jenis topeng ini adalah subjek. Di museum ini menunjukkan tempat ya. Berarti berfungsi sebagai keterangan. Dan di sini kita lihat hanya ada satu predikat, yaitu kata ada. Maka kalimat ini disebut dengan kalimat simpleks. Kalimat yang kedua, siswi-siswi imut tersebut memainkan mayoret. Siswi-siswi imut tersebut berfungsi sebagai subjek ya, memainkan predikat, mayoret objek. Nah, di sini hanya ada satu predikat, yaitu kata memainkan. Berarti ini juga disebut sebagai kalimat simpleks. Kemudian kalimat yang ketiga, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Keberadaan The Topeng itu adalah subjek, tidak dapat dipisahkan, ada verbanya ya, itu merupakan predikat, dengan Museum Angkut itu keterangan. Karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama, itu juga berfungsi sebagai keterangan. Kita lihat di situ ada konjungsi karena. Dia membentuk fungsi keterangan. Nah, di dalam keterangan ini ada subjek predikat lagi. Kedua tempat ini subjek, berada predikat di satu tempat yang sama, itu keterangan. Kalau kita lihat ada dua predikat kan di sini. Yang pertama, tidak dapat dipisahkan, dan yang kedua, berada. Berarti kalimat ini disebut dengan kalimat kompleks. Nah, kalau kalian masih bingung untuk membedakan fungsi kalimat, subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan, itu nanti insya Allah akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi, jangan lupa kalian subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya, jadilah generasi unggul Indonesia yang berilmu dan berakhlak. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, subscribe channel ini. Sampai jumpa.